Selamat pagi Jemaat Kenisa, Shalom, Happy Sunday, selamat hari Minggu buat kita semua. Wow, akhirnya kita masuk di bulan pertama, minggu pertama di bulan Oktober. Puji Tuhan ya saudara-saudaraku, kita bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan ada di akhir tahun ini di bulan Oktober. Kita tahu sama-sama bahwa ini adalah kasih karunia Tuhan buat kita semua. Kita mau ibadah sama-sama untuk saudara-saudara kita. Mungkin ada keluarga Kenisa yang ada di rumah, mungkin yang ada di jalan, yang tetap mengikuti online. Kita masih online, tidak apa-apa. Tapi yang penting sukacita Tuhan terus bersama dengan kita. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami bersyukur. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami sepanjang minggu ini Tuhan. Hingga pagi hari ini Tuhan kami bisa berada di tempat ini, kami bisa memuliakan Engkau, kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau beribadah Tuhan, mau menyenangkan hati, mau menyukakan hati Tuhan aja Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat Kenisa, berkati seluruh kami yang melayani di pagi hari ini. Kami percaya kami akan menyenangkan Engkau Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Allah sumber kuatku. Tiada yang ku ingini di bumi
Jesus, to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. There is power. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. There's an army rising up. There's an army rising up. There's an army rising up to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. There is power, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, 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 break every chain. Di dalam namamu ada kekuatan, di dalam namamu Tuhan ada kuasa. Kami memuji, memuliakanmu Tuhan. Kau yang layak ku tinggikan, Kau yang layak disembah, Kau Tuhan yang besar. Kami memuliakanmu Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, break every chain, break every, to break every chain, break every chain, break every chain, break every, to break every chain, break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. Kita akan bawa persembahan kita. Kita akan memberi dengan sukarela. Saya dapat satu ayat yang saya dapat kemarin sore. Saya tergerak banget ingin bacakan ini. Di sini di 2 Korintus 8 ayat 11 sampai 15 ya. Maka sekarang selesaikanlah juga pelaksanaannya. Hendaklah pelaksanaan itu ada di situ ya. Hendaklah pelaksanaan itu
sepadan dengan kerelaan, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Ayat berikutnya. Next. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ayat 13. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Dan ayat terakhir, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Amin. Kita mau memberi dengan kerelaan hati karena Tuhan sudah begitu baik. Bahkan Tuhan sudah sungguh amat baik buat kita. Kita memberi dengan kerelaan bukan secara materi aja, tetapi secara waktu, komitmen dengan Tuhan. Bahwa kita akan memberi diri kita, memberi hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk jemaat yang akan memberi, silakan transfer di rekening gereja yang sudah ada di layar TV. Ada di sini. Sebelum kita memberi, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu di dalam 2 Korintus ini Tuhan, mengingatkan kami bahwa biar kami memberi dengan segala kerelaan kami memberi dengan segala ketulusan kami Tuhan, karena Engkau sudah memberi kami hidup, Engkau sudah memberi kami banyak hal Tuhan. Kami hanya memberi sedikit dari banyak yang sudah Engkau berikan pada kami Tuhan. Biar kerelaan, biar ketulusan kami ini Tuhan menjadi berkat Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami sudah berdoa dengan penuh ucapan syukur dan kami siap memberi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Your
Shalom, puji Tuhan. Wah, udah lama kita nggak bertemu ya. Ya, udah satu bulan yang lalu. Minggu pertama saya mau firman Tuhan, dan sekarang kita sudah masuk dalam bulan yang baru lagi. Dan pada bulan Oktober ini tema kita masih tetap resilience. Saya berdoa, saya minta petunjuk sama Tuhan, dan saya percaya bahwa kita masih butuh tema ini, resilience. Bertahan, teguh, kembali, teguh, seperti yang firman Tuhan minggu lalu Pak Jonathan Patiasina katakan, bounce back, digoyah ke kiri, goyah ke kanan, dia bangun terus, berdiri lagi, berdiri lagi, berdiri lagi. Amin. Oleh karena Bapak Ibu sekalian, jemaat yang kasih, tema bulan Oktober ini kita masih tetap resilience. Bertahan, teguh, berdiri kembali. Amin, amin. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan, 7 kali orang benar jatuh, tapi dia bangun kembali, bangun kembali, bangun kembali. Amin. Itu dia kualitas daripada anak-anak Tuhan. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya dan Meda masih di hotel, dan kami masih harus sebentar apa ini namanya, kita harus stay di hotel dulu untuk selama 8 hari karena kami baru dari luar negeri. Jadi di karantina maksud saya. Karantina yang susah. Jadi kami di karantina untuk 8 hari. Lama banget ya Bapak Ibu sekalian. Udah 5 hari. Sebetulnya saya tadinya kepingin untuk langsung besok hari Minggu di studio. Tapi Meda bilang nggak boleh, harus stay. Ya saya katakan, oke, kalau kamu katakan kita nggak boleh keluar, dan kita nggak boleh keluar. Jadi saya melakukan rekamannya sendiri, dan saya percaya pasti akan menjadi berkat melalui kamar hotel kami di Kempinski ini. Beberapa hari yang lalu waktu kami perjalanan pulang, di dalam pesawat pada malam hari saya lagi berbicara sendiri dalam hati saya. Saya melihat keluar dan gelap sekali ya. Dan saya mulai berdiskusi dalam hati saya. Pesawat ini terbang, tapi pilotnya nggak tahu, dia nggak bisa lihat karena semuanya gelap. Ketinggian 31.000 kaki atau lebih kurang 10 km. Jadi gelap sekali. Dan waktu itu malam. Kami terbang dari New York ke Istanbul dan Istanbul ke Jakarta. Jadi waktu saya sedang berdiskusi, dalam hati saya katakan, hebat sekali ya. Ini pilot bisa menerbangkan pesawat tanpa melihat apa yang ada di luarnya. Kok dia tahu arahnya? Kok dia bisa tahu arahnya benar, bahwa perjalanan ini menuju ke Jakarta? Padahal semuanya gak kelihatan. Mulai saya berdiskusi dalam hati saya, oh, pasti pilot ini mengandalkan akan equipments, mengandalkan akan peralatan-peralatan yang canggih di dalam kokpit, di dalam ruang kemudi daripada pesawat itu. Di situ ada tertera ketinggiannya berapa, kecepatannya berapa, arahnya berapa, tekanannya berapa, kemudian koordinatnya berapa. Pilot hanya bisa melihat itu saja. Dia nggak bisa melihat keluar. Beda Bapak Ibu sekalian, kalau kita nyetir mobil kan, kita lihat depan ada bajai, kita langsung rem. Atau ada orang, kita belok ke kanan. Atau ada orang sebelah kanan, kita belok ke kiri. Kita masih mengendarai kendaraan itu dengan pandangan mata kita. Tapi pilot pesawat, Bapak Ibu sekalian, dia mengendarai pesawat itu tidak dengan mata. Apa yang dia lihat
tapi dengan mata dia lihat equipment yang memberikan dia informasi apa yang harus dia lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya percaya pilot ini walaupun dia tidak bisa melihat, nggak pernah kan lihat ada pilot nyetir pesawat sambil ngelihat keluar gitu, enggak kan ya? Tapi pilot itu hanya melihat semua equipment, semua peralatan, semua yang ada di dalam kokpit itu. Di luar hanya kegelapan, bintang-bintang aja di luar. Dia nggak bisa lihat bawah. Kemudian hati saya, waktu berdiskusi dalam hati saya teringat firman Tuhan mengatakan, firman Tuhan yang betul-betul berbicara jelas bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sama Bapak Ibu sekalian, waktu pilot menerbangkan pesawat, dia nggak bisa lihat kemana arahnya, tapi dia hanya mempercayai semua peralatan equipment, semua alat-alat navigasi itu. Dan dia terbang, dia tahu arahnya. Waktu dari Istanbul ke Jakarta, dia tahu bahwa arahnya adalah ke timur dan timur selatan. Jadi ke tenggara, dari Istanbul ini Jakarta, dia harus terus pesawatnya mengarah ke tenggara. Dan pada saat tertentu dia sudah melihat, oke, ini sudah mau sampai, dia turunkan pesawatnya. Dia nggak lihat Bapak Ibu sekalian, dia nggak lihat. Dan waktu mau landing saya juga perhatiin Bapak Ibu sekalian. Waktu landing, Jakarta ditutupi dengan awan yang begitu tebal. Tapi pesawat itu turun. Pilot nggak lihat Bapak Ibu sekalian. Nggak kelihatan, Jakartanya nggak kelihatan. Apalagi Soekarno-Hatta, nggak kelihatan. Ketutupan dengan awan. Tapi pesawat yang besar itu turun. Masuk ke dalam awan. Menembusi awan, turun ke bawah. Dan setelah dia turun ke bawah Bapak Ibu sekalian, goncangan. Waktu masuk goncang. Tapi pilotnya tenang aja. Dia percaya bahwa dia sudah hampir sampai pada tujuan. Karena semua penunjuk arah, semua equipment menunjukkan bahwa sekarang dia sudah ada di atas Jakarta. Dan betul saja Bapak Ibu sekalian, waktu dia turun melewati akan awan, baru kelihatan Cengkareng Bapak Ibu sekalian. Kelihatan Cengkareng dan kelihatan landasan pesawatnya di depan. Bapak Ibu sekalian, perjalanan dari Istanbul 11,5 jam sampai ke Jakarta. 11 jam pilot tidak melihat apa-apa. Dia hanya memperhatikan dan percaya kepada semua peralatan-peralatan, penunjuk-penunjuk, equipment yang ada di dalam kokpit itu. Tetapi dia percaya akhirnya pesawat itu sampai ke landasan di Cengkareng. Bapak Ibu sekalian, sama dengan kita anak-anak Tuhan. Tuhan katakan dalam Mazmur 119 ayat 105 bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Berarti apa? Tuhan tahu bahwa langkah-langkah kehidupan kita itu kita tidak pernah akan tahu apa yang akan terjadi di depan. Semua gelap. Mungkin kita bisa lihat dengan mata kita, tapi our future yang di depan kita tidak akan tahu. Tetapi apabila kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, apabila kita mengikuti apa yang firman Tuhan katakan, kita akan sampai pada tujuan yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Jadi saya dalam perjalanan saya lihat, saya sangat mengagumi sekali. Yang Tuhan ingin daripada kita adalah apa? Untuk kita senantiasa hidup di dalam
kebenaran firman Tuhan. Kalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka Bapak Ibu sekalian, kita akan sampai kepada tujuan kita yang Tuhan sudah tetapkan, yang Tuhan sudah siapkan, yaitu tujuan sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan apa? Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Rancangan yang penuh dengan harapan. Wow, Tuhan sudah siapkan masa depan kita yang baik, Bapak Ibu sekalian. Yang penting bagaimana supaya kita bisa mencapai. Bayangin kalau pilot itu, Bapak Ibu sekalian, sudah dikatakan arahnya ke tenggara, ya, ke timur dan selatan. Terus pilotnya nggak mau ngikutin, dia ke kiri, dia lawan akan penunjuk arah. Apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Nggak sampai ke Jakarta, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya apa? Ngaco terbangnya tujuannya. Akhirnya apa? Habis bahan bakar. Akhirnya apa? Pesawatnya jatuh. Karena semuanya sudah terukur, Bapak Ibu sekalian. Bahan bakarnya terukur juga, cukup sampai di Jakarta, cukup sampai ke tujuan. Arahannya jelas, ketinggiannya jelas, semuanya sudah disiapkan. Asal saja pilot mau turut dengan penunjuk arah yang ditentukan. Bapak Ibu sekalian, our life, hidup kita ada di dalam rancangan Tuhan. Kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, dengan kuat Tuhan katakan, firmanku itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dunia ini gelap, Bapak Ibu sekalian, gelap banget. Tapi kalau kita hidup sesuai firman Tuhan, maka niscaya kita akan sampai kepada tujuan yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Amin. Amin. Oleh karenanya baca firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Baca petunjuk ini supaya kehidupan kita sampai kepada tujuan yang Tuhan sudah siapkan. Haleluya. Tapi Bapak Ibu sekalian, itu baru sedikit aja sharing dengan pengalaman saya di dalam pesawat. Tapi tema kita pada pagi hari ini bukan mengenai pesawat itu. Ya, tema kita pada pagi hari ini tetap mengenai resilience, ya, resilience. Bapak Ibu sekalian, resilience yang akan saya bicarakan adalah bagian firman Tuhan yang akan saya bicarakan pada pagi ini adalah bagian daripada resilience itu. Ya, tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Amin. Bapak baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih karena kami sudah siap lagi diberkati oleh Tuhan dalam ibadah minggu. Kami berdoa Tuhan hadir dan Tuhan berbicara. Aku Tuhan hanya menyiapkan diriku sebagai alat Tuhan aja, sebagai keledainya Tuhan aja. Tuhan yang menunggangi di atasnya, dan Tuhan yang akan memakai aku kemana Tuhan perintahkan. Terima kasih Bapa. Berkati hamba, berkati kami semua. Aku percaya firman Tuhan pagi hari ini akan menjadi berkat bagi hamba dan kami semua yang mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, jadi resilience itu artinya apa? Teguh, berdiri kembali, bounce back, bertahan, ya, bangkit kembali. Itu namanya resilience. Dia nggak bakal terkapar, tapi dia akan berdiri lagi. Itu namanya resilience. Bertahan, Bapak Ibu sekalian. Now, firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan bicara mengenai bagian daripada resilience itu. Bagian dari resilience itu ada pada saatnya dia mengalami kecondongan karena pergumulan hidup, ya kan? Karena pencobaan, karena permasalahan, dia akan condong, tetapi dia akan kembali berdiri lagi. Ingat firman Tuhan tadi yang saya sampaikan, 7 kali orang benar jatuh, tapi dia akan apa? Bangun kembali. Dia akan bangun kembali. Nah ini, sekarang yang pagi hari ini saya akan share mengenai anak-anak Tuhan yang bangun kembali. Bangun kembali. Jadi anak-anak Tuhan, waktu dia menghadapi persoalan hidup, mungkin dia akan terpleset. Mungkin dia akan sedikit condong, Bapak Ibu sekalian, karena anginnya terlalu besar. Tetapi dengan kasih karunia Tuhan,
dia akan mampu berdiri kembali. Berdiri kembali. Resilience, bounce back. Dan ini akan saya sampaikan Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang akan saya sharing adalah cerita tentang Daud, Bapak Ibu sekalian. Daud adalah seorang kekasih Tuhan yang luar biasa. Daud adalah seorang pilihan Tuhan yang luar biasa. Raja yang diurapi dari masa mudanya. Waktu dia masih menjadi penggembala, masih menjadi penggembala kambing, dia sudah diurapi untuk menjadi raja bangsa Israel. Daud, Bapak Ibu sekalian. Dan sewaktu dia bertumbuh, bagaimana dia setelah itu dia bisa mengalahkan Goliat, bagaimana dia boleh memimpin bangsa Israel masuk ke peperangan demi peperangan dan senantiasa diberikan kemenangan oleh Tuhan. Bayangin, Daud adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Orang yang dikasihi, yang dipilih, yang diurapi, yang diberkati oleh Tuhan. Raja yang sangat spesial. But one day, Bapak Ibu sekalian, one day Daud jatuh di dalam dosa. Sekali waktu Daud lagi berjalan-jalan di atas sotoh rumah istananya. Dan dia melihat tiba-tiba terlihat ada seorang wanita cantik yang sedang mandi. Dan Bapak Ibu sekalian, ternyata wanita itu cantik sekali. Cantik sekali Bapak Ibu sekalian. Tapi sayangnya, wanita itu adalah suami dari salah satu pemimpin perang daripada pasukan Daud. Namanya Uria. Tapi hati Daud tergoncang Bapak Ibu sekalian. Dia melihat perempuan itu begitu cantik. Begitu amat cantik. Dan akhirnya apa Bapak Ibu sekalian? Daud mengambil perempuan itu. Mengundang dia ke dalam istana. Dan Daud semakin tertarik. Dan Daud katakan apa Bapak Ibu sekalian? Daud membuat rancangan yang jahat. Hatinya ingin memiliki perempuan itu. Tapi perempuan itu sudah bersuami. Namanya Uria. Akhirnya dia membuat satu rancangan yang sangat jelek. Bayangin Bapak Ibu sekalian. Daud adalah seorang raja yang diurapi. Yang hidup takut akan Tuhan. Tapi dia jatuh di dalam dosa. Karena matanya melihat dan mengingini apa yang bukan dia miliki. Bukan haknya istrinya orang. Namanya Bathsheba. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Dia mengatur rencana dan mengirim Uria ke medan perang sampai Uria terbunuh. Dan dia mengambil Bathsheba menjadi istrinya. Dan akhirnya dia mempunyai anak. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh Daud. Tuhan mengirim Nabi Nathan. Tuhan mengirim Nabi Nathan dan mengatakan, Daud, engkau sudah berdosa di hadapan Tuhan. Wow, panjang ceritanya Bapak Ibu sekalian. Oleh karena Nabi Nathan mengatakan, oleh karenanya anak ini, anak yang kau dapati bersama dengan Bathsheba akan meninggal. Dan Daud berdoa, minta ampun sama Tuhan. Tapi Tuhan tidak berkenan. Tuhan tidak berkenan Bapak Ibu sekalian atas anak yang lahir dari semua rancangan kejahatan. Akhirnya apa Bapak Ibu sekalian? Anak itu meninggal. Dan akhirnya apa Bapak Ibu sekalian? Daud bertobat. Dosa yang begitu besar yang dilakukan oleh Daud. Daud minta ampun.
Daud minta ampun. Daud bertobat. Daud tersungkur dan minta ampun. Daud mengaku semua dosanya kepada Tuhan. Dia menyesali akan perbuatannya. Dia minta ampun kepada Tuhan. And what happened, Bapak Ibu sekalian? By the grace of God, karena kasih karunia Tuhan, dosa yang begitu besar yang dilakukan oleh Daud mendapatkan pengampunan oleh Tuhan. Mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Sehingga akhirnya apa, Bapak Ibu sekalian? Akhirnya Daud dan Batsheba menikah dan diberikan keturunan Salomo. Bapak Ibu sekalian, dan kita lihat akhirnya karena perdamaian yang dia lakukan, karena pertobatan yang Daud lakukan atas dosanya yang begitu besar, dia mendapatkan seorang anak namanya Salomo. Akhirnya Salomo menjadi raja yang besar, raja yang paling berhikmat, raja yang paling kaya. Dan akhirnya melalui keturunan Daud, Salomo, datang juru selamat kita, namanya Yesus. Ceritanya apa yang bisa petik, Bapak Ibu sekalian? Yang bisa petik adalah seberapa dalam engkau berdosa, seberapa merahnya dosa kita sebagai manusia. Apabila kita datang kepada Tuhan dan minta ampun, maka firman Tuhan katakan Allah pengasih dan adil. Dia akan mengampuni segala dosamu dan menyucikan engkau dari segala kejahatanmu. Dan Daud kembali bounce back, Bapak Ibu sekalian. Bounce back. Kembali berdiri lagi, Bapak Ibu sekalian, dari keterpurukannya, dan kembali punya hubungan yang indah bersama dengan Tuhan. Wow. Bapak Ibu sekalian, this bounce back adalah merupakan satu hal yang sangat penting yang harus kita lakukan pada saat pertama kali kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sewaktu kita menjadi anak Tuhan pun, bounce back ini harus kita lakukan setiap hari. Apabila kita jatuh dalam dosa, kita tidak akan tinggal tetap dalam dosa. Karena firman Tuhan katakan 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangun kembali. Berarti apa? Tuhan tahu keterbatasan kita. Tuhan tahu bahwa kita masih sangat lemah dalam dunia ini. Tapi karena kasih karunia-Nya, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bounce back, kembali punya hubungan yang indah bersama dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu sekalian. Amin. Saya punya kesaksian, Bapak Ibu sekalian. Saya sudah pernah ceritakan ini, Bapak Ibu sekalian. Waktu SMA dulu saya tuh bandelnya minta ampun, Bapak Ibu sekalian. Mungkin bandelnya saya nggak lulus, Bapak Ibu sekalian. Nggak lulus SMA, Bapak Ibu sekalian. Dibangun di luhur lagi. Bayar pang di luhur kan terkenal bandel-bandel anak-anaknya. Dan saya waktu itu nggak lulus, Bapak Ibu sekalian. Hancur hati saya. Waktu saya tahu tuh saya nggak lulus, hancur hati saya, Bapak Ibu sekalian. Saya marah sama diri saya. Saya marah dengan keadaan. Saya marah sama guru saya. Karena apa? Saya tahu saya pasti lulus mestinya. Kenapa saya nggak lulus? Tapi karena itu, karena kebandelan saya, Bapak Ibu sekalian. Saya begitu kecewa. Hampir saya mengatakan, oke, saya mau lari. Lari dalam arti kata apa? Saya mau beli ijazah aja supaya lulus. Saya mau pindah sekolah aja. Saya mau keluar aja. Tapi justru Bapak Ibu sekalian,
Ibu saya menasihati saya, hadapi akan kegagalanmu. Hadapi akan kegagalanmu dan keluar dengan kemenangan. Itu saya masih ingat. Mami saya katakan demikian. Nino, buying ijazah is not a way out. Engkau pindah sekolah bukan jalan keluar. Tapi hadapi kegagalanmu dan keluar kembali dari kegagalanmu. Berdiri kembali dari kegagalanmu dan keluarlah sebagai pemenang. Yang masih ingat Bapak Ibu sekalian. Akhirnya saya terima advice Mami. Dengan berat hati saya kembali bersekolah lagi Bapak Ibu sekalian. Melihat teman-teman saya sudah lulus Bapak Ibu sekalian. Tetapi itulah awal daripada pertobatan saya Bapak Ibu sekalian. Justru pada saat itu akhirnya saya bukan saja kembali, tapi saya berjumpa Yesus di situ Bapak Ibu sekalian. Di dalam kehancuran saya menghadiri suatu retreat di Gadok Bapak Ibu sekalian, retreat pemuda, retreat remaja waktu itu. Dan di situ saya berterima Yesus. Dalam kehancuran saya terima Yesus. Dan puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, waktu saya terima Yesus, saya mendapatkan kekuatan yang luar biasa untuk bounce back Bapak Ibu sekalian, untuk bisa bersabar, untuk bisa menunggu 1 tahun lagi, bahkan Bapak Ibu sekalian dapat bonus Bapak Ibu sekalian. Zamannya Daud Yusuf dulu menteri itu, perpanjangannya ditambah lagi 1,5 tahun. Bayangin Bapak Ibu sekalian. Jadi saya harus tunggu 1,5 tahun karena kurikulumnya dirubah, ditambah 1,5 tahun lagi. Jadi 1,5 tahun lagi baru saya lulus Bapak Ibu sekalian. Tapi Tuhan membentuk saya Bapak Ibu sekalian. Tuhan mengajarkan saya the value of kegagalan. Nilai dari kegagalan itu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bounce back, kalau kita berdiri kembali, kalau kita bangun kembali, maka kita akan menjadi pemenang Bapak Ibu sekalian. Oleh karena Bapak Ibu sekalian, yang dimaksudkan dari firman Tuhan pada pagi hari ini, sebentar Bapak, ya, yang dimaksudkan daripada firman Tuhan tentang resilience di sini, yaitu adalah kita bangkit kembali dari kegagalan kita, menjadi lebih kuat untuk terus maju dan mencapai tujuan kita, goal kita. That is the resilience. Itu resilience, maksud daripada resilience. Bangun kembali, menjadi teguh, menjadi semakin kuat, dan bisa mencapai akan goal yang Tuhan sudah persiapkan. Mencapai akan tujuan yang Tuhan sudah persiapkan. Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Saya belajar nilai daripada kegagalan yang luar biasa. Dan saya pakai itu untuk memenangkan goal saya ke depan. Waktu ke depan saya melihat saya tidak akan gagal kedua kali lagi. Dan itu menjadikan cambuk saya untuk menempuh akan karir ke depan. Akan mencapai goal dan cita-cita saya ke depan. Bapak Ibu sekalian, resilience adalah bangkit kembali dan mencapai goal kita yang Tuhan sudah persiapkan. Permasalahannya Bapak Ibu sekalian, banyak orang waktu mereka jatuh, mereka menikmati kejatuhan mereka. Mereka tertipu dengan tipu muslihat iblis. Mereka tinggal di dalam kejatuhan mereka. Mereka tinggal di dalam kegagalan mereka. Atau mereka menangis akan kegagalan mereka. Mereka feel sorry of their kegagalan mereka, tapi mereka tidak bangkit kembali dan datang kepada Yesus. Itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian. 7 kali orang benar jatuh, tapi dia akan bangun kembali. Amsal 24 ayat 10. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan sekarang, bagaimana caranya supaya kita selalu bisa bounce back? Bagaimana caranya supaya kita bisa berdiri? Pertama adalah kita harus punya hati, kerendahan hati.
Nomor satu, kita harus punya kerendahan hati. Kita harus menyadari akan kegagalan kita. Dan kita bertobat. Daud, dia tahu. Dengan rendah hati dia minta ampun sama Nabi Nathan. Kepada Tuhan melalui Nabi Nathan. Dia minta ampun. Sebagai raja, bayangin, dia mengakukan dosanya. Dia minta ampun dan bertobat dan kembali. Itu perlu kerendahan hati, Bapak-Ibu sekalian. Bukannya marah. Banyak manusia, orang-orang kalau dia gagal, dia malah jadi marah. Marah sama Tuhan. Why me? Why me? Why me? Why me? Why me? Kenapa saya? Kenapa saya? Kenapa saya? Nggak perlu, Bapak-Ibu sekalian. Yang dibutuhkan adalah satu, kerendahan hati. Supaya kita menyadari akan kegagalan kita dan kita bertobat. Amin, Bapak-Ibu sekalian. Kalau nanti Bapak-Ibu sekalian, mungkin Bapak-Ibu sekalian baru pertama kali mendengar tentang pertobatan, dan saya akan berdoa. Saya akan memimpin Bapak-Ibu sekalian untuk masuk ke dalam pertobatan dan berjumpa dengan apa yang namanya keselamatan itu. Tetapi ingat, bounce back bukan pada bounce back yang pertama saja. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga bisa bounce back seperti Daud. Daud adalah orang raja yang diurapi, yang diberkat, yang dikasih, yang dikenal, yang hidup sesuai firman Tuhan. Tapi dia jatuh, tapi dia bangun kembali. Bangun kembali. Kita perlu Bapak sekalian untuk always bangun kembali. Setiap hari kita periksa, setiap malam kita pulang dari kegiatan kita, Tuhan, dengan kerendahan hati, apalagi yang saya lakukan tadi yang tidak berkenan sama Tuhan. Oh iya tadi Tuhan, aduh tadi saya minta maaf, tadi saya banyak omong-omong yang nonsens Tuhan, ikut omong kotor Tuhan. Minta ampun sama Tuhan, bertobat lagi, sucikan Tuhan. Aduh Tuhan, tadi saya marah Tuhan. Tuhan ampuni, sucikan, tahirkan aku. Kita kembali lagi. Kita kembali dengan kerendahan hati. Amin. Yang kedua, kita harus tahu identitas kita. Ya, kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah, Bapak Ibu sekalian. Dan kita tahu bahwa sebagai anak-anak Allah kita harus hidup di dalam kebenaran. Kita harus hidup di dalam kebenaran karena kita adalah anak-anak yang sudah dibenarkan oleh Allah. Amin. Jadi kita harus senantiasa hidup dalam kebenaran. Jadi kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, kita kembali dalam hidup dalam kebenaran itu. Jadi begini, saya perbaiki. Kebenaran sebagai anak-anak Tuhan itu terjadi waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu kita menjadi benar. Amin, Bapak sekalian. Tapi untuk menjadi orang baik yang punya karakter Kristus, itu yang harus ditempa dari hari ke hari. Itu dia, ya. Jadi untuk menjadi orang benar, waktu sekali kita menerima Yesus yang adalah kebenaran itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dibenarkan oleh kebenarannya. Tapi untuk menjadi orang baik, setelah itu kita akan berproses dari hari ke hari untuk menjadi orang yang lebih baik, dan lebih baik. Oleh karena itu, pembentukan karakter kita dari hari ke hari dibentuk dan diperbaiki melalui proses kehidupan kita. Amin. Supaya kita menjadi yang lebih baik. Amin. Amin. Yang ketiga, kita harus kembali membangun hubungan kita dengan Tuhan. Jadi waktu kita sudah bounce back, kita tahu identitas kita adalah anak-anak Allah, anak-anak yang sudah dibenarkan, kita harus kembali hubungan kita dengan Tuhan. Dijalin kembali lagi. Di mana putusnya? Oh ternyata selama ini saya udah lama nggak baca firman Tuhan. Oh selama ini saya hanya baca firman Tuhan yang apa ya? Cuman appetizer-nya aja. Cuman yang ringan-ringannya aja. Nggak pernah baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Gak pernah spend waktu untuk membaca firman Tuhan. Sehingga kebenaran, sehingga pengenalan akan Kristus dan segala kebenarannya itu belum betul-betul aku miliki. Oleh karena Bapak sekalian, we need to build up back our relation with God. Amin Bapak sekalian. Jadi waktu kita sudah kembali kita tahu identitas kita masuk dalam kebenaran.
dan kita hidup lagi in a straight relation with God. Amin. Yang keempat adalah apa? Kita bangkit dan kita kejar lagi goal kita. Kita kejar lagi goal kita. Jangan kita terlena dengan masa lalu kita. Lu udah gagal, lu udah gagal. Enggak. Waktu Tuhan sudah pulihkan kita, waktu kita sudah bangkit kembali, lupakan akan segala kegagalan kita. Kita berlari menuju tujuan. Kita kejar goal yang Tuhan sudah siapkan. Amin Bapak sekalian. Waktu kira-kira apa ya? 30 tahun, 20 tahun setelah saya lulus Bapak Ibu sekalian. 20 tahun setelah saya lulus. Ya, 20 tahun setelah saya lulus, saya baru tiba-tiba saya menyadari, waktu saya menempuh karir saya, waktu karir saya sudah mulai luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Saya sudah mulai mendirikan law firm yang diberkati oleh Tuhan. Dan waktu saya akhirnya diberikan kesempatan untuk menjadi anggota DPR, akhirnya teman saya memanggil saya, Nin, ini baca deh ini, apa? Your name is written in the Hall of Fame of Pangudi Luhur. Wow. Nama saya termasuk dari beberapa nama yang masuk dalam Hall of Fame dari Pangudi Luhur, SMA Pangudi Luhur. Orang yang tadinya nggak lulus, yang gagal, yang hancur Bapak Ibu sekalian, yang malu Bapak Ibu sekalian, karena nggak lulus tuh. Akhirnya beberapa tahun kemudian dia bisa bangkit dan dia mengejar lagi akan goalnya, dan akhirnya dia masuk Hall of Fame SMA Pangudi Luhur, Konstan Marino Ponggawa. It's all by the grace of God. Semua karena kasih karunia Tuhan, bukan karena saya. Yang ingin saya saksikan adalah apa? Kalau kita bangun, bangkit, tahu identitas kita, perbaiki hubungan kita dengan Tuhan, dan kejar lagi akan goal yang Tuhan sudah siapkan untuk kita, akan masa depan yang Tuhan sudah siapkan untuk kita, maka kita akan memperoleh apa yang Tuhan siapkan untuk kita. Amin Bapak sekalian. Amin. Dan yang terakhir Bapak sekalian, miliki komunitas yang benar. Kita perlu support system dalam kehidupan kita sekarang ini. Kita perlu support system. Kita perlu orang-orang yang bisa mendorong kita supaya kita bisa senantiasa hidup dalam kebenaran, membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Kamar kami bisa melihat bundaran HI. Jadi tadi pagi saya bangun, waktu saya persiapan lagi, pagi-pagi saya bangun, saya melihat banyak orang yang main sepeda, ada yang peleton tuh ya, kencang banget Bapak sekalian. Ada kira-kira 20-30 sepeda berjejer gitu ya, cepat sekali, semangatnya luar biasa. Tapi ada juga yang sendirian Bapak, kelihatan kelelahan kalau sendirian. Main sepedanya sendirian, kelelahan Bapak Ibu sekalian. Itu yang maksud saya. Kita perlu komunitas yang bisa kita bisa exchange our positive energy. Exchange our positive energy in the words of God, dalam kebenaran firman Tuhan. Kita bisa saling membangun, kita bisa saling sharing satu sama lain, sehingga apabila pada saat kita lagi lemah, kita bisa dikuatkan oleh komunitas kita. Katanya betapa pentingnya kita punya komunitas yang bisa sama-sama berdoa, sama-sama sharing firman Tuhan. Supaya apa? Kita senantiasa berjaga supaya kita tetap teguh. Kalau kita pun sedang digocoh atau sedang mengalami permasalahan, kita siap bangun kembali. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Haleluya. Haleluya. So Bapak Ibu sekalian, bounce back is very important. Tema kita pada pagi hari ini, pada bulan ini, tentang resilience, ini penting sekali. Untuk membuat kita punya hubungan yang benar senantiasa dengan Tuhan. Supaya kita berdiri teguh dengan Tuhan. Dan menikmati semua rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita perlu bangun Bapak Ibu sekalian.
Untuk bisa bangun kita harus ada kerendahan hati. Supaya kita bisa bertobat. Supaya kita bisa minta ampun sama Tuhan. Supaya kita disadarkan akan segala kelemahan kita, kesalahan kita. Apa yang kita lakukan tidak berkenan sama Tuhan. Ayo Bapak Ibu sekalian, kita bangun dari keterpurukan kita. Saya nggak tahu apa keterpurukan kita Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada keterpurukan besar, atau mungkin ada keterpurukan kecil. Apapun itu, marilah kita bangun Bapak Ibu sekalian. Mari kita yang sudah terpuruk, yang sudah debu ini Bapak Ibu sekalian, sepertinya nggak bisa lagi diperbaiki. Tapi Kristus Tuhan kita sudah mati di kayu salib untuk semua dosa dan kesalahan kita. Dan Dia mau membuat kita yang sudah debu ini untuk kembali dimuliakan kembali bersama Dia. From ashes to glory. Bapak Ibu sekalian, apapun masalah kita, apa itu besar, apa itu kecil, apa kita sudah meninggalkan Tuhan, apakah kita sudah melupakan Tuhan? Oh Pak Dino, dulu saya pergi ke gereja, dulu saya anak Tuhan, tapi sekarang saya sudah gak pernah lagi. Selama masih ada kesempatan, yuk kita kembali, kita bangun kembali, kita berdiri kembali, kita bangun kembali. Karena firman Tuhan katakan 7 kali orang benar jatuh, tapi dia akan bangun kembali. Karena Tuhan tahu kelemahan kita. Mari Bapak Ibu sekalian, mari kita kembali. Kita bangun lagi hubungan kita bersama dengan Tuhan. Kita berdiri dan katakan, Tuhan, mulai hari ini saya mau kembali menjadi anak Tuhan. Aku memperbaiki hubunganku bersama dengan Engkau. Kalau Bapak Ibu sekalian mungkin belum pernah mengalami hubungan dengan Tuhan Yesus, belum pernah mengenal Yesus, tapi mau mengatakan, Tuhan, aku mau mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Aku mau bangun dan mengerti akan keselamatan itu di dalam Kristus. Karena hanya di dalam Kristus ada keselamatan. Amin. Mari kita berdoa Bapak sekalian. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih kalau Engkau sudah berbicara mengenai resilience, mengenai bounce back, mengenai kembali berbangun lagi Tuhan. Aku berdoa pada pagi hari ini, apabila ada anak-anak Tuhan yang mau mengambil keputusan untuk kembali berdiri lagi, kembali punya hubungan yang indah lagi, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan lawat dimanapun mereka berada. Tuhan jamah hati mereka, Tuhan pegang tangan mereka, dan Tuhan angkat mereka berdiri. Tuhan terima pertobatan mereka, dan Tuhan berkati dan kehidupan yang baru bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapak. Apabila ada Bapak Ibu sekalian yang belum pernah mengenal Yesus dan ingin mengatakan, aku mau mengenal Yesus, ikuti doa saya. Yesus, aku mau mengenal Engkau. Aku mau mengatakan bahwa aku membutuhkan Engkau. Tapi aku orang berdosa. Ampuni aku Tuhan akan dosa-dosaku. Aku mau percaya dan mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan jadilah Tuhan dan Juru Selamatku mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Semua diberkati Bapak Ibu sekalian. Saya sungguh diberkati, dan ini yang membuat saya selalu bisa bertumbuh Bapak Ibu sekalian. Senantiasa ada kesempatan di dalam Tuhan. Sebelum Tuhan panggil kehidupan kita, kalau Tuhan sudah panggil kehidupan kita, kita tidak punya kesempatan lagi untuk bounce back. Puji Tuhan kalau Tuhan panggil, kita sedang berdiri teguh di dalam Tuhan. Tapi justru nggak ada yang kebetulan.
Kalau pagi hari ini Tuhan berbicara mengenai bounce back, dan Bapak Ibu sekalian mengambil keputusan untuk kembali berdiri, resilience, maka itu berarti firman Tuhan ini benar-benar untuk saudara, untuk Bapak, untuk Ibu, untuk kekasih kita semua. Amin, amin. Hari ini adalah hari pertama, minggu pertama di bulan Oktober. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, Bapak Ibu sekalian. Kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Biar ini boleh memeteraikan firman Tuhan, memberikan kita kekuatan dan kepastian akan keputusan yang kita sudah ambil untuk hidup senantiasa berdiri teguh di hadapan Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk firman-Mu. Dan sekarang kami akan menerima perjamuan kudus. Kami menerima tubuh dan darah Yesus menjadi satu dengan tubuh dan darah kami. Terima kasih Bapak yang baik. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, apabila ada saudara-saudara kami yang hadir, yang mendengar dan rindu untuk mengikuti perjamuan kudus pada pagi hari ini juga, Tuhan persiapkan hatinya, persiapkan pikirannya, persiapkan tubuh dan jiwanya, supaya kami boleh menerima tubuh dan darah Yesus dan menjadi satu dengan tubuh dan darah Yesus, sebagaimana Yesus menjadi satu dengan Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat roti ini di tangan kanan kita. Mari sama-sama kita katakan. Dengan iman saya katakan, dan dengan iman saya terima roti di tangan kanan saya sebagai tubuh Yesus Kristus. Mari kita menerimanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Mari sama-sama kita katakan Bapak Ibu sekalian. Dengan iman saya katakan, dan dengan iman saya terima anggur di tangan kanan saya sebagai darah Yesus Kristus. Mari kita minumnya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh dan darah Yesus yang sudah tersedia, yang sudah kami terima dan sudah kami imani menjadi satu dengan tubuh dan darah kami, sehingga tubuh dan darah kami yang tidak sempurna ini disempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus oleh tubuh dan darah Yesus yang kami terima dan kami makan. Oleh karena kami imani semua kelemahan tubuh jasmani kami, sakit penyakit apapun itu Tuhan, cancer, tumor, darah tinggi, gula darah yang tinggi Tuhan Yesus, rematik, sakit persendian, semua sakit perut, lambung Tuhan, asam urat, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami disembuhkan dan tubuh kami kembali disegarkan dan disempurnakan kembali. Dan kami mengatakan mulai hari ini kami akan menjaga tubuh kami dengan benar, dengan sungguh, karena tubuh kami adalah bait Allah dan Roh Allah tinggal di dalamnya. Dan kami juga berdoa Bapak, bukan saja tubuh jasmani, tapi tubuh rohani kami juga disembuhkan, disegarkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kelemahan-kelemahan tubuh rohani kami, kemalasan untuk membaca firman Tuhan, kemalasan untuk berdoa, kemalasan untuk berhubungan dengan Kau, ketidaktaatan, ketidaksetiaan, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, gugur Tuhan. Dan kami boleh menjadi anak Tuhan yang taat dan setia kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Semua diberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik banget. Yuk kita terus beri teguh. Kalau ada yang terpuruk, bangun hari ini. Amin. Bangun hari ini. Berdiri
untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yuk kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk hadirat Tuhan. Terima kasih untuk koram Deo Tuhan Yesus, the presence of the Lord, yang kami boleh nikmati pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur untuk setiap kami yang mendengar melalui online. Tuhan Yesus, Tuhan berkati setiap kami yang mendengar. Biar keputusan-keputusan yang kami boleh ambil, Tuhan perteguhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you God. Terima kasih untuk kesembuhan-kesembuhan yang kau lakukan pada pagi hari ini. Baik itu kesembuhan jasmani, tubuh jasmani, maupun kesembuhan tubuh rohani kami. Supaya kami menjadi sempurna sebagai anak-anak Tuhan. Baik tubuh jasmani dan rohani kami. Dan kami pakai tubuh kami kembali untuk melayani Tuhan. Karena tubuh kami adalah bait Allah. Dan roh Allah tinggal di dalamnya. Dan kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Engkau saja Allah kami yang hidup. Thank you God. Aku berdoa memberkati setiap jemaat, apapun pergumulan mereka. Kami semua Tuhan Yesus, pergumulan keuangan, Tuhan, Engkau lah Jehovah Jireh Tuhan. Engkau lawat dan Engkau percukupkan. Bagi mereka yang ada keluarga-keluarga yang sakit, Tuhan, Engkau lah Jehovah Rafa, Allah kesembuhan. Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka yang sakit. Untuk mereka yang kehilangan damai sejahtera dan sukacita, aku katakan Jehovah Shalom. Biarlah Tuhan pergumulan mereka Engkau angkat, ganti dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Bagi mereka yang kehilangan arah Tuhan Yesus, nggak tahu keputusan apa yang mereka harus ambil, aku berkatakan dalam nama Tuhan Yesus, Jehovah Rohi, Engkau lah gembala kami yang agung. Engkau memegang setiap tangan jemaat dan menuntun mereka kepada keputusan-keputusan yang benar, kepada jalan yang benar. Bagi mereka yang sedang dalam peperangan Tuhan, apa itu peperangan rohani, apa itu sedang masuk untuk peperangan, untuk pergumulan, untuk keluar dari pergumulan, aku katakan dalam nama Tuhan Yesus, Jehovah Nisi, the Lord our banner, Engkau adalah kemenangan kami. Tuhan berikan kemenangan itu Tuhan atas setiap jemaat. Thank you God. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami akan menerima berkat Tuhan. Mari jemaat, yuk kita berdiri bersama-sama, angkat tangan, dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat, dan pengetahuan dari surga turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Biarlah kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan, dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Wow. Biarlah tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kita dan menuntun kita di jalan yang benar senantiasa. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, hidup dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Shalom.
selamat hari Minggu buat seluruh jemaat Kenisa. Kita ada pengumuman ya. Shalom jemaat Kenisa. Hari ini saya mau umumkan kalau misalnya dari kita tim pendoa dan pelayanan itu sudah melaksanakan pembagian makanan dan sembako ke para pemulung, dan ini sudah berlangsung selama 4 tahap dan sudah ada perencanaan untuk tahap kelima dan tahap keenam yang akan berlanjut lagi. Ini dikoordinir oleh opung kita, yaitu Opung Olive Huta Barat, dan ini sudah berlangsung dari tahap 1 dan tahap keempat. Yang pertama itu tahap satunya sudah dilakukan pembagian makanan di daerah, sebentar saya cari dulu ya. Yang pertama itu di daerah Jakarta tanggal 7 Agustus kemarin dilaksanakannya. Kemudian yang kedua itu dilakukan di tanggal 21 Agustus masih di daerah Jakarta juga. Dan untuk tahap yang ketiga itu pembagiannya di daerah Bintaro BSD dilakukan di tanggal 4 September yang lalu. Dan untuk tahap keempat itu di tanggal 18 September dilakukannya di daerah Tangerang. Nah untuk tahap 5 dan tahap 6, tahap 5-nya sudah berlangsung kemarin tanggal 2 Oktober itu dilakukan di Manado yang dikoordinir oleh Pendeta Femi Baware. Dan untuk tahap ke-6-nya nanti akan dilanjutkan di Tarutung dan dikoordinir oleh Pendeta Donald Sinaga, dan terus akan berlanjut Bapak Ibu jemaat sekalian. Jadi bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang rindu untuk memberkati pelayanan dari tim pendoa dan pelayanan ini dan mau menjadi donatur, silakan bisa menghubungi Opung Olive Huta Barat untuk mungkin memberikan tenaga atau memberikan materi untuk membantu pelayanan dari tim doa dan pelayanan kita. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy Sunday, see you next week.